ulangi. Mulai deh. Udah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan ruang lingkup ilmu gizi dan fungsi zat gizi. Sebelumnya perkenalkan, kami 3 kelompok, ada 4 orang, tapi yang satu rumahnya jauh jadi tidak bisa bergabung. Saya sendiri Bu Elis Mulyaningsih, teman saya yang tengah Siti Sawia, yang paling ujung Yuslina Simangunsong. Baik, langsung kami mulai. Gizi berasal dari kata bahasa Arab giza, yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan berkaitan juga dengan tubuh manusia. Kata gizi selain berkaitan dengan kesehatan juga berkaitan dengan potensi ekonomi seseorang, yaitu berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses di mana organisme hidup yang mempergunakan material-material yang diperlukan untuk memelihara fungsi tubuh. Ruang lingkup ilmu gizi cukup luas. Perhatian gizi dimulai dari cara produksi pangan atau agronomi, perubahan yang terjadi pada tahapan pasca panen mulai dari penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan, dan cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat dan sakit. Oleh karena itu, ilmu gizi juga sangat erat kaitannya dengan ilmu agronomi, ilmu pangan, mikrobiologi, molekuler, dan kedokteran. Karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi, maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Jenis, sumber, dan fungsi zat gizi. Jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan kita adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan jenis zat gizi yang memegang peran penting dalam kehidupan karena merupakan sumber energi utama. Selain karbohidrat, lemak juga penghasil energi yang memberikan kontribusi terhadap tubuh. Sebagai zat yang membangun sel-sel tubuh, protein merupakan zat gizi penting lain yang harus terdapat dalam konsumsi makanan sehari-hari, di samping vitamin dan mineral yang berperan dalam zat pengatur metabolisme. Baik, karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Fungsi karbohidrat dalam tubuh, karbohidrat berperan sebagai penghasil energi utama, sehingga kebutuhan tubuh akan karbohidrat diperhitungkan akan fungsinya sebagai penghasil energi. Yang menjadi perhitungan ialah jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh. Energi ini dihasilkan oleh karbohidrat, lemak, dan protein. Dalam perhitungan kebutuhan energi ini, jumlah kebutuhan energi yang berasal dari protein dan lemak dapat ditentukan secara tegas dengan mengingat 1 gram protein menghasilkan 4 kalori dan 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Dengan demikian dapatlah dihitung jumlah kalori yang harus disumbangkan oleh karbohidrat dengan memperhitungkan bahwa 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Sumber karbohidrat. Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan nabati, yaitu bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, gandum, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Metabolisme karbohidrat. Glukosa memegang peran sentral dalam metabolisme karbohidrat. Jaringan tertentu hanya memperoleh energi dari glukosa seperti sel darah merah. Sebagian besar otak dan sistem saraf. Glukosa akan diedarkan darah ke seluruh bagian tubuh yang memerlukannya. Sel otot dan sel lain di samping menggunakan glukosa juga menggunakan lemak sebagai sumber energi. Sel otot juga menyimpan glikogen. Glikogen ini hanya dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan otot saja dan tidak dapat dikembalikan sebagai glukosa ke dalam darah. Metabolisme karbohidrat.
Glukosa memegang peranan sentral dalam metabolisme karbohidrat. Kelebihan glukosa akan disimpan dalam hati sebagai glikogen. Bila glukosa darah menurun, hati akan mengubah sebagian glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkan ke dalam aliran darah. Glukosa akan diedarkan darah ke seluruh bagian tubuh yang memerlukannya. Fungsi zat gizi adalah untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Kesimpulannya adalah ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dengan kesehatan. Ilmu gizi meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Ada berbagai bidang yang menyangkut ilmu gizi tersebut, yaitu ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, dan kedokteran. Ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.